Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu dalam ibadah online. Kami sangat bersyukur kita boleh bertemu kembali. Mari, saat ini kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Kita membuka hati kita Bapak Ibu. Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan yang mengenal setiap pribadi lepas pribadi kita. Jauh sampai kedalaman hati kita, melebihi orang yang terdekat sekalipun. Amin. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Yesus, glory bagimu. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu selalu memberi bagai
Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, Yesus, kasih-Mu Bapa mengalir dalam hidup kami. Kau-lah yang mengenal setiap hati kami Tuhan, sampai kedalaman hati kami berikan bagi-Mu Bapa yang baik. Biarlah Kau ubahkan kehidupan kami. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, Kau melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau memegang hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau memegang hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Ini menjadi pujian kami Tuhan. Kami berikan hati kami sepenuhnya bagi-Mu Bapa. Biarlah kehidupan kami sebagai korban ucapan syukur yang kami berikan bagi-Mu pada saat ini, yang boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ini menjadi penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada di pagi hari ini, kita bertemu kembali dalam momentum ibadah online. Dimanapun Bapak Ibu berada, persiapkanlah hidupmu, hatimu sungguh-sungguh untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Ya, pagi hari ini firman Tuhan akan diambil dari kitab Amsal, ya, pasal 4 ayat yang ke-23. Sebelum saya baca firman Tuhan, saya sungguh berharap Bapak Ibu diberkati oleh pujian yang kita tadi sama-sama sudah dengar. Nah, tiba gilirannya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan, Bapak Ibu perhatikan, simak baik-baik ya. Karena diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan, juga terlebih lagi diberkati orang yang melakukan firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari yang indah ini. Kepada kami kembali diperdengarkan firman-Mu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sungguh Tuhan, kami rindu Engkau memberkati firman-Mu, supaya firman-Mu kami dengar, bukan hanya sampai sebatas mendengar. Dengan pertolongan Tuhan, kami dapat lakukan firman-Mu, sehingga kami dapat menjaga hati hidup kami. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Berkati semua para pendengar, berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, supaya kami semua sungguh-sungguh diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita membaca ayat firman Tuhan yang tadi sudah saya bacakan dari kitab Salomo. Ya. Kitab Salomo ini ditulis oleh Raja Salomo. Dahulu kitab ini bernama Amsal Salomo atau Amsal Sulaiman. Salomo adalah seorang raja kedua dari Israel Raya. Dia anak kandung daripada Raja Daud. Di mana tentang Raja Daud firman Tuhan tercatat di dalam Perjanjian Lama. Di sana dikatakan Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan telah menjadikan dia raja atas umatnya. Itu berbicara tentang Daud ayahnya. Ternyata ayah daripada Salomo, yaitu Raja Daud, berkenan di hati daripada Allah. Beberapa abad kemudian, oleh ilham Roh Kudus, Rasul Paulus menorehkan firman Tuhan yang berbicara tentang Daud. Di dalam Kisah pasal 13 ayat yang ke-22 di sana dikatakan, aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, karena dia melakukan segala kehendakku. Ternyata apa yang dilakukan oleh Daud, segala kehendak Tuhan, itu yang membuat Daud berkenan di hati Tuhan. Jadi apa yang dilakukan oleh Daud itu sesungguhnya terpancar di dalam kehidupan Daud. Nah, firman Tuhan katakan, itulah kehidupan yang terpancar dari dalam hati kita. Saya baca ulang, di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, itu menyatakan kehidupan kita, dan itu ternyata terpancar dari dalam hati. Kata karena dari situlah terpancar kehidupan mengandung dua pengertian. Pengertian pertama, dari situlah artinya memang dari dalam hati, tanpa ada embel-embel lain. Yang kedua, dari situlah artinya dari kegiatan, dari perlakuan, menjaga hati kita dengan segala kebijaksanaan, dengan segala kewaspadaan, maka terpancarlah kehidupan kita. Nah, saya mau jelaskan dulu, dari situlah artinya dari hakikat hati manusia. Manusia diciptakan oleh Allah. Manusia pertama Adam. Ketika casing Adam telah jadi dari debu tanah ini yang diambil oleh Allah, dijadikan casing Adam, maka Allah menghembuskan roh Allah, nafas Allah dalam hidung Adam, maka dikatakan Adam menjadi makhluk hidup.
Saya sangat yakin Roh Allah ada tinggal di dalam kehidupan Adam, yaitu di dalam hatinya. Karena Nabi Yehezkiel berkata di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 26, di sana dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru, dan rohku akan tinggal di dalam batinmu. Aku akan memberikan kamu hati yang taat. Roh Allah ada di dalam hati manusia. Itu sebagai pelita Tuhan untuk menjaga manusia. Oleh sebab itulah, maka dikatakan bahwa hati itu adalah tempat Roh Allah. Hati itu adalah kudus awalnya, bersih, murni. Tetapi sayangnya, hati manusia telah rusak dari Taman Eden. Kita tahu peristiwa itu, di mana ketika Hawa menuruti pandangan matanya, sehingga hatinya akhirnya bersaranglah dosa, yaitu dosa ketidaktaatan kepada Allah. Telah bersarang di dalam hati manusia. Itu sebabnya, maka akibat pertama kita lihat di dalam pasal 4 tentang keturunan pertama Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habel. Kain akhirnya menjadi pembunuh manusia pertama dan terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Kenapa? Karena hatinya dilahirkan dari Adam dan Hawa yang hatinya sudah tercemar, diturunkan kepada Adam, kepada Kain. Tidak ada orang tuanya mengajarkan supaya anaknya menjadi pembunuh. No, tidak ada. Tetapi akibat daripada dosa turunan, maka hati daripada Kain rusak, sehingga Kain membunuh adiknya. Yang kedua, kita melihat dari situlah, artinya pengertian kedua, dari tindakan menjaga hati maka terpancar kehidupan. Kita kembali lihat peristiwa daripada Kain. Sebelum Kain menjadi pembunuh, Allah telah berfirman kepadanya di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-6 dan 7. Saya bacakan, ya. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, tentunya di depan pintu hati kita. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Nah, sebelum dia melakukan tindakan membunuh karena iri hati, ya, maka Allah sudah ingatkan kepada dia, dosa mengintip di depan pintu hatimu, dia sangat menggoda engkau. Allah sudah ingatkan engkau, tetapi engkau harus berkuasa. Kalaulah dia ingat firman Tuhan dan firman Tuhan masuk dalam hatinya untuk menguatkan dia, saya sangat percaya dia tidak akan mengulurkan tangannya mengambil batu dan membunuh adiknya, karena dia tidak mampu menjaga hatinya. Padahal firman Tuhan sudah ingatkan kepada dia. Itu sebabnya dari dalam hati inilah terpancar kehidupan. Yesus dalam momentum mengajar kepada murid-muridnya, dia pernah berkata begini. Coba kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 45. Di sana dikatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Jadi hati itu merupakan perbendaharaan, ya. Orang yang jahat, ya, mengeluarkan tindakan-tindakan yang jahat dari perbendaharaan hatinya, karena apa yang diucapkan mulut itu keluar dari dalam hati. Jadi hati ini adalah perbendaharaan setiap manusia, artinya tempat menyimpan segala sesuatu. Kalau kita sudah tidak menyimpan Roh Allah dalam hati kita, apa yang kita simpan? Oleh sebab itu, ya, kalau kita kembali melihat daripada kehidupan Kain, dosa pertama dari keturunan manusia pertama, yaitu pembunuhan, itu karena hatinya telah tercemar. Perbendaharaan hatinya telah tercemar, yaitu hatinya sebagai perbendaharaan, tempat menyimpan segala sesuatu itu telah rusak, ya. Coba kita lihat Kain, dosa yang dibuat oleh Kain, saya mau katakan bukan oleh sebab kesalahan persembahan. Saya mau katakan tidak, ya, tidak. Memang Kain mempersembahkan hasil pertanian karena dia seorang petani, dan Habil mempersembahkan lembu, domba, ya, dengan lemak-lemaknya karena dia seorang peternak. Tapi ingatkah Bapak Ibu,
Apakah Kain tidak bisa memperoleh binatang untuk dipersembahkan kepada Allah? Karena saya sangat yakin orang tuanya Adam dan Hawa mengajarkan bahwa kesenangan Allah adalah adanya korban dari hasil penumpahan darah binatang. Karena Allah sendiri telah menyembelih, mengorbankan binatang yang kulitnya diambil kemudian untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa yang terjadi di Taman Eden. Kita baca nanti di dalam Kejadian pasal 3 ayat 21. Jadi Allah sangat senang, dan ini saya yakin sudah diajarkan oleh bapaknya Adam maupun oleh ibunya Hawa. Karena kesenangan Allah adalah adanya penumpahan darah. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan tidak ada pengampunan tanpa pencurahan darah. Ya. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22. Itu sebabnya saya mau katakan, apakah Kain tidak mampu untuk memberikan korban dari binatang, bukan dari hasil pertanian? Saya katakan mampu. Ingatkah Bapak Ibu perumpamaan Yesus tentang anak bungsu yang hilang, anak yang hilang? Ketika anaknya kembali, orang tuanya berkata kepada anak yang sulung. Di dalam Lukas pasal 15, kalau saya tidak salah ayat 32 disanakan, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan apa yang aku punya adalah engkau punya. Artinya apa? Apa yang bapaknya punya, itu anaknya punya. Saya kasih contoh. Kalau seorang anak, dia pulang dari rumah sekolah, panas, di dalam kulkas ada minuman kaleng yang dingin, ada buah-buahan dingin. Apakah dia minta sama bapaknya, "Papa, Mama, izinkan aku ya minum daripada minuman yang di kulkas yang dingin ini, enak sekali"? Enggak toh. Dia langsung pulang, buka kulkas, dia ambil minuman itu karena dia tahu apa yang menjadi milik bapaknya juga milik dia. Nah, kita tahu Adam, apakah tidak memiliki segala-galanya dimiliki oleh Adam? Karena apa? Adamlah manusia pertama yang diberikan luar biasa, kekayaan luar biasa. Seluruh alam semesta ini, binatang, kambing, domba, binatang merayap di atas muka bumi, semua ada dalam penguasaan Adam. Apakah tidak mungkin dia minta dari bapaknya? Mungkin. Karena semua yang diciptakan itu menjadi milik Adam, diberikan dalam penguasaan Adam. Kalaulah Kain mau meminta dari orang tuanya, katakanlah barter dari hasil pertaniannya dengan milik orang tuanya, bisa saja. Jadi arti kata, bukan persembahan ini yang menjadi kesalahan dia, tetapi dari hatinya sendiri. Iya, bukan dari wujud persembahan. Kita lihat contoh lain. Ya, saya ingin membawa Bapak Ibu ke dalam contoh lain. Kita tahu Ayub adalah manusia yang saleh. Dalam pengakuan Tuhan lewat firman-Nya dikatakan Ayub adalah manusia yang saleh. Tetapi oleh karena iblis diizinkan Allah untuk memperdaya, menggoda daripada Ayub untuk melihat apakah Ayub sungguh-sungguh hatinya murni, terjaga, terpelihara, hatinya sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan izinkan. Nah, tahukah Bapak Ibu, pencobaan pertama yang dialami Ayub adalah di dalam Ayub pasal 1 ayat 16. Saya bacakan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing, domba dan penjaga-penjaganya. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada kamu, kepada Tuhan. Sebagai yang pertama, ya, Ayub yang pertama sekali yang Tuhan izinkan untuk terjadi atas pencobaan hidupnya adalah seluruh kambing domba ternak dia habis semua, musnah. Bukankah kebiasaan Ayub di firman Tuhan dikatakan di ayat 5, setiap pagi kalau dia bangun, dia lihat jumlah anaknya. Kalau anaknya 10, dia menyembelih 10 domba. Di darahnya ditumpahkan, dia bermohon pengampunan kepada Allah untuk mengcover anak-anaknya semua. Bukankah ketika kambing domba ini yang pertama diambil oleh iblis, dimusnahkan, apakah mengakibatkan Ayub berdosa? Tidak. Ternyata kita baca di dalam pasal 1 ayat yang ke-21 dan 22 di sana dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya.
Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemua itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi bukan karena persembahan, bukan karena jenis persembahan, tidak. Tapi hati Ayub tidak tergoda, tidak tergantung daripada persembahan. Walaupun kambing dombanya sudah habis, tapi hatinya tetap bersyukur kepada Tuhan. Hatinya tetap menyembah kepada Tuhan. Hatinya tetap memuji kepada Tuhan. Bagaimana dengan hati Bapak Ibu? Coba mari kita perhatikan hati kita dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, supaya kita tahu benarkah hati kita di hadapan Tuhan. Nah, pagi hari ini ketika kepada kita diperdengarkan apa yang ditulis oleh Salomo di dalam ayat yang saya baca ulang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya mau katakan dalam perjanjian, dalam tulisan lama di sana dikatakan, peliharalah hatimu terlebih dari segala yang patut kamu pelihara. Sebagai manusia kita hidup, kita diberi banyak hal. Yang pertama kita diberi adalah apa? Sebagai kepala rumah tangga, yang pertama kita diberi adalah istri untuk mendampingi hidup kita. Kita boleh menjaga istri kita dengan segala hal. Menjaga dengan hal yang terbaik. Kita boleh menjaga apalagi aset-aset yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin mobil mewah, mungkin apalagi, semua kita boleh jaga itu. Tetapi ketika kita baca, peliharalah hatimu terlebih dari segala yang patut kamu pelihara. Artinya apa? Dari segala-galanya, maka hati kita yang patut kita pelihara. Saya percaya kalau kita menjaga hati kita, maka tidak akan terjadi pertengkaran. Bukankah pertengkaran akhir-akhir ini viral di mana-mana? Suami istri tengkar di rumah tangga sampai viral ke umum. Bukankah sebenarnya bisa diselesaikan kalau masing-masing kembali meneliti ke dalam hatinya? Nggak perlu orang lain tahu. Bukankah itu rahasia rumah tangga adalah sebatas ruangan kamar, bisa diselesaikan istri dan suami? Kalau kembali kepada hati masing-masing. Kita lihat kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, kita sekarang kembali kepada Salomo. Salomo menuliskan ayat firman Tuhan ini oleh ilham roh yang kita sama-sama sudah baca. Yang menjadi terheran-heran bagi saya adalah Salomo ini bukankah satu pribadi yang sebenarnya hatinya sudah rusak? Ya. Sebab apa? Firman Tuhan katakan begini. Coba kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Saya akan bacakan, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. 1 Raja-Raja pasal 11. Saya akan bacakan demikian ya. Ya. Pasal 11 saya akan baca. Di sana dikatakan gini, ayat 2. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ayat 3, ia mempunyai 700 istri dan dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istri itu menarik hatinya daripada Tuhan. Nah, istri itu lebih menarik hatinya daripada Tuhan. Ayat 4, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istri itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain, sehingga tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Akhirnya Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asytoret, dewi orang Sidom, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Dari seorang yang saya boleh katakan murtad, tadi kita baca firman Tuhan yang aneh tapi nyata, yang kadang saya tidak bisa terfikir mengapa demikian. Justru dari orang inilah Tuhan pakai menorehkan firman Tuhan untuk pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk menjaga hati. Kan? Kenapa? Kalau kita katakan toh sebenarnya biasa ya, sudah makan asam garam. Orang tua kalau mau menasihkan anaknya bisa toh, karena sudah makan asam garam, sudah mengalami, jadi sehingga bisa memberikan nasihat. Nah, Salomo sudah tahu dia telah menyeleweng, dia telah menyimpang, dia telah berbuat hal yang salah. Ketika dia sadar dan Tuhan kembali mengingatkan dia, maka oleh ilham Roh Kudus dia menorehkan firman Tuhan ini untuk mengajarkan kepada kita.
ya, untuk mengajarkan kepada kita supaya kita sungguh-sungguh memelihara hati kita terlebih dari segala yang patut kita pelihara. Kita sejenak kembali kepada Ayub. Dalam Ayub pasal yang ke 30, saya akan baca, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Dikatakan demikian. Ayub 23. Ayub pasal 23, saya bacakan gini. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Nah, coba lihat Ayub. Tadi dikatakan bahwa hatinya tidak terpengaruh oleh karena kambing domba sudah musnah. Hatinya tetap mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan. Kenapa? Karena ternyata hatinya katakan menuruti, menyimpan di dalam sanubarinya, dia menyimpan ucapan mulut daripada Allah. Artinya firman Tuhan disimpan di dalam hatinya. Itu yang dilakukan oleh Ayub. Makanya rasanya Tuhan tidak tahan lagi. Segera akhirnya Tuhan memulihkan Ayub. Dan ketika kita baca nanti pasal terakhir, di sana dikatakan kondisi Ayub lebih masyhur, lebih luar biasa daripada kondisi pertama. Karena pribadi orang yang menjaga hati di hadapan Tuhan. Dan bagaimana dengan Salomo? Salomo ketika dia mengajarkan kita di dalam ayat pokok kita baca di atasnya di sana dikatakan mulai ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang memberikan kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ada 4 hal yang dikatakan oleh Salomo. Pertama, ya, 1, perhatikanlah. 1. Yang kedua, arahkanlah. Yang ketiga apa? Simpanlah. Yang keempat apa? Jagalah hatimu. Ada kata lah dalam bahasa Indonesia, akhiran lah itu sama dengan perintah. Ketika Salomo menuliskan ayat pokok firman Tuhan ini, ayat sebelumnya di sana diingatkan kepada kita, hai anakku, dia ingat sebenarnya bapaknya dulu pada waktu mewariskan tata kerajaan sudah memberitahukan kepada dia. Sebagai contoh, kita coba baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 2, saya bacakan ya. Pasal 2 ayat yang ketiga. Di sana Raja Daud memberikan petuah, nasihat kepada anaknya ketika estafet kepemimpinan akan dilangsungkan, diberikan kepada anaknya Salomo. Dia katakan gini, ayat yang kedua, 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 2. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu. Dia menasihatkan anaknya. Dan berlakulah seperti laki-laki. Ayat 3, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya, seperti yang ditulis dalam kitab, dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dalam segala yang kau tuju. Nah, ketika dia kembali mengingat nasihat petuah-petuah daripada ayahnya oleh ilham Roh Kudus, dia tulislah ayat 20, 21 dan 22 sebelum ayat pokok yang berkata jagalah hatimu. Dia katakan, hai anakku, perhatikan perkataan Tuhan, arahkan telingamu kepada ucapan dari bibir mulutnya, simpan itu di dalam lubuk hatimu. Jangan semua itu menjauh dari matamu, dan simpan itu di lubuk hatimu. Artinya sungguh-sungguh perhatikan. Kalaulah kita memperhatikan firman Tuhan sama seperti Ayub menyimpan firman Tuhan, tidak menyimpang, ucapan bibir mulut Allah disimpan dalam hatinya, dia tidak bersalah, dan pada akhirnya Allah memulihkan dia. Nah, lihat di sini. Kalau kita mau menggenapi apa yang Salomo anjurkan, peliharalah hatimu, jagalah hatimu dengan cara apa? Dengan menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita. Juga Mazmur katakan, dalam Mazmur pasal 119 ayat 11 di sana dikatakan, dalam hatiku
Aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Aku menyimpan janji Allah, artinya segala titah Allah, perintah Allah, larangan, petunjuk, semua yang keluar dari bibir mulut Allah disimpan dalam hati kita, maka kita tidak akan berdosa. Ya, apalagi kalau kita mau menguduskan, menyucikan hati kita supaya roh Allah tetap ada dalam hidup kita, maka firman Tuhan kiranya kita simpan di hati kita, kita perhatikan. Karena apa? Bukan hanya hati kita kudus, tetapi ayat 22 bagian terakhir di sana dikatakan kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Jasmani kita juga sehat, sembuh dikatakan. Bukankah akhir-akhir ini bahwa ranking pertama dari kesehatan dan umur panjang manusia bukan olahraga, tapi ranking pertama adalah kita menjaga hati kita sukacita, menjaga hati kita murni di hadapan Tuhan. Orang yang hidupnya hatinya tidak terbeban, tidak menyimpan kesalahan orang, hatinya sukacita, orang yang akan memiliki hidup yang panjang umur. Bukankah demikian? Sekarang dalam ilmu biologis pun sudah dideteksi, sudah dipelajari, ternyata hati seseorang yang murni, hati yang sukacita adalah obat yang membuat orang panjang umur. Apakah Anda tidak mau mengikuti firman Tuhan? Itulah yang menjadi kesembuhan seluruh tubuhmu. Kita menjaga hati kita dengan menyimpan firman Tuhan di dalam hidup kita. Itulah yang dimaksudkan oleh Salomo. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Kalau kita sudah menjaga hati kita dengan firman Tuhan, hati kita baik, maka ayat 24, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak daripadamu. Tadi Yesus katakan dari dalam perbendaharanya keluar hal yang baik. Kalau hati kita baik, maka ucapan kita baik. Kalau ucapan kita baik, maka semua perbuatan kita baik akan menjadi buah kehidupan kita yang menjadi contoh bagi orang lain. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya ingin juga Bapak Ibu mengajak kita semua, kita mari turuti firman Tuhan. Peliharalah hatimu dengan apa? Dengan firman Tuhan. Kita simpan di dalam hati kita. Pertama-tama kita perhatikan firman Tuhan. Jangan firman Tuhan yang senang saja kita perhatikan, yang tidak senang kita tidak perhatikan, yang cocok dengan chemistry kita simpan. No, semua firman Tuhan itu baik. Yang kedua, arahkan telingamu. Artinya kita betul-betul perhatikan. Kalau dengar firman Tuhan, betul-betul perhatikan. Jangan sampai kita lalai dan kita abaikan. Yang ketiga, kita perhatikan, kita sungguh-sungguh perhatikan dengan sungguh-sungguh dengan fokus. Yang keempat, kita simpan di dalam hati kita supaya itu menjadikan hati kita kudus, murni, dan kesembuhan bagi seluruh hidup kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari memberkati Bapak Ibu. Saya percaya kalau kita memelihara hati kita dengan membiarkan kuasa firman Tuhan membentuk hidup kita, mengalir dalam hati kita, maka hati kita akan penuh dengan ucapan syukur, hati yang baik. Sebelum menutup, saya teringat satu lagu, lagu ini ditulis begitu indah. Saya juga ingin menyanyikan hanya beberapa syair lagu ini saja. Beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati untuk menyenangkanmu, beriku hati memujimu dan mengasihi engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Wanita dengan segala penghasilannya, penghasilan setahun karena nilainya 300 dinar, dia pecahkan buli-bulinya, dia mengurapi Yesus. Hatinya tidak terpengaruh oleh hal-hal duniawi, bahkan sekalipun uang. Karena firman Tuhan katakan di dalam hati kita bercokol, yaitu mamon dan Allah. Anda pilih, apakah Anda mau pilih Allah, yaitu firman Allah tersimpan dalam hatimu, memelihara hatimu, atau Anda mau biarkan hal lain menguasai hatimu? Percayalah, kalau Anda biarkan firman Tuhan menguasai hati Anda akan hidup panjang umur, sejahtera, Anda akan hidup sehat, dan sungguh buah-buah kehidupanmu menjadi berkat bagi orang banyak.
Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari yang indah ini. Biarlah kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh mengilhami kami dan sungguh-sungguh menjadikan kami sebagai wadah tempat firman-Mu berbuah, bertumbuh di dalam hati kami, supaya tersimpan dengan baik, sehingga hati kami menjadi kudus, murni. Bahkan efeknya tubuh kami sehat, kami hidup panjang umur, sehat, tidak kurang satu apapun. Dan buah kehidupan kami yang keluar dari dalam hati kami menjadi sesuatu kehidupan yang bermanfaat bagi banyak orang. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Putranya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan serta pengayoman Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu akan datang.